Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Nike dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya berpuisi. Kompetensi dasar 3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator 3.7.1 Mengidentifikasi pengertian puisi. 3.7.2 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menentukan pengertian puisi. 2. Menentukan unsur-unsur puisi. Perhatikan puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Setelah Anda memperhatikan pembacaan puisi tadi, kita akan menentukan apa pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Pencipta yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Unsur-unsur puisi. A. Majas dan irama. 1. Majas, figurative language, adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni. Pada puisi tersebut terdapat dua majas yang dominan, yakni 1. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu, yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. 2. Majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya.
Unsur-unsur puisi yang kedua, yakni irama, musikalitas. Adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Perhatikan puisi Hujan Bulan Juni. Irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut, sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni, yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Unsur-unsur puisi. B. Penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut sebagai berikut. Hujan. Makna dasar, air yang turun dari langit. Makna tambahan, perbuatan baik. Unsur-unsur puisi. C. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh, hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Bunga bermakna keindahan. Unsur-unsur puisi. D. Pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.